Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalina Dalimunte, NIM 21043050, mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Bapak Dopi Septiari SMSC. Saya akan presentasikan tentang perlindungan konsumen. 1. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Ada beberapa asas dari perlindungan konsumen, yaitu 1. Asas manfaat, yang dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya, baik kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan, maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. 3. Asas keseimbangan, maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah secara material maupun spiritual. 4. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian serta pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau yang sedang digunakan. 5. Asas kepastian hukum, maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan dari perlindungan konsumen yaitu 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa dengan menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 2. Sengketa usaha. Larangan bagi pelaku usaha ditentukan mulai dari pasal 8 sampai pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut. 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Selanjutnya, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Terakhir, tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang
atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Barang tersebut dalam kondisi baik atau baru. C. Barang atau jasa tersebut telah mendapatkan dan memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu. Barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang punya sponsor, persetujuan, dan afiliasi. Barang atau jasa tersebut tersedia. Selanjutnya, barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu, secara langsung atau tidak langsung merencahkan barang atau jasa lain. Menggunakan kata-kata yang berlebih seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap. Dan terakhir, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Selanjutnya, mulai dari pasal 10 sampai 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa, kegunaan suatu barang atau jasa, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa, tawaran, potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, dan bahaya penggunaan barang atau jasa tersebut. 2. Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obrol atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan 1. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi syarat mutu tertentu. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. Tidak berniat untuk menjual barang ditawarkan, melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain. Terakhir, menaikkan harga atau tarif barang dan jasa sebelum melakukan obrol. Ayat pasal ketiga, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, promosikan atau diiklankan. 4. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan atau memberikannya tidak sebagaimana yang dijanjikannya. 5. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain. 6. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian tidak diperkenankan atau dilarang untuk tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa, memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang telah dijanjikan. 7. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. 8. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk 1. Tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang telah dijanjikan. 2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi.
9. Pelaku usaha periklanan dilarang produksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. 2. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa, memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa tersebut. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa, mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang dan persetujuan bersangkutan. Yang terakhir, melanggar etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. 3. Badan Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Tugas dari Badan Perlindungan Konsumen yaitu 1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. 2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. 3. Melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut perlindungan konsumen. 4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. 6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen. Dan 7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri dari seorang ketua yang merangkap sebagai anggota, wakil ketua merangkap sebagai anggota, serta sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang yang mewakili semua unsur, yaitu pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Anggota Badan Perlindungan Konsumen diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri dan dikonsultasikan kepada DPR. Masa jabatan Ketua Badan Perlindungan Konsumen yaitu selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Persyaratan menjadi anggota Badan Perlindungan Konsumen yaitu 1. Berwarga negara Indonesia, 2. Berbadan sehat, 3. Berkelakuan baik, 4. Tidak pernah dihukum atas kejahatan, 5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, 6. Berusaha sekurang-kurangnya 30 tahun. Pemberhentian anggota Badan Perlindungan Konsumen: 1. Karena meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, 3. Bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, 4. Sakit secara terus-menerus, 5. Berakhir masa jabatan sebagai anggota, dan 6. Diberhentikan. Tahap pengangkatan anggota Badan Perlindungan Konsumen: 1. Menteri mengajukan usul calon anggota yang telah memenuhi syarat kepada Presiden. Kemudian calon anggota tersebut dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat oleh Presiden. Kemudian DPR memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap calon anggota tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden. Kemudian Presiden akan mengangkat anggota yang telah dikonsultasikan kepada DPR. Tahap pemberhentian anggota Badan Perlindungan Konsumen: 1. Menteri mengajukan usul pemberhentian anggota yang tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan kepada Presiden. Usul pemberhentian anggota tersebut dikonsultasikan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian DPR memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap usul pemberhentian anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Presiden. Kemudian Presiden berhentikan anggota yang dikonsultasikan kepada DPR tersebut. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga dan pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah 1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa.
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. 3. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Terakhir, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Kasus yang saya angkat di sini adalah jual sate babi tanpa label. Pelaku dari kasus ini adalah Epita dan Bustami yang terjadi di Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Kasus ini diamankan dengan bukti yaitu daging babi yang sudah ditusuk sate dan daging babi mentah yang didapat di warung terdakwa. Dalam kasus ini tentu saja hak-hak dari konsumen telah dilanggar, seperti konsumen merasa cemas dan was-was dalam mengonsumsi makanan dengan nyaman, khususnya konsumen muslim. Hak lainnya yang telah dilanggar adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dalam kasus ini, kewajiban produsen atau pelaku usaha yang dilanggar adalah produsen tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta tidak memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan produsen tidak menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Menurut saya, menjual sate babi atau makanan yang mengandung babi itu tidak dilarang, tapi harus ada label yang menandakan bahwa setiap orang tidak boleh mengonsumsinya. Apalagi yang kita tahu bahwa agama di Indonesia adalah mayoritas beragama muslim, yaitu dilarang mengonsumsi babi. Jadi menurut saya ada baiknya semua warung, rumah makan, maupun restoran mengurus pengurusan sertifikat dan labelisasi halal agar memudahkan konsumen, khususnya konsumen muslim.